Drama sama Alfia. Sakit apa ya? kemarin kita telah membahas materi tentang apa? Ada yang masih ingat ya? Ruang usaha. Nah, hari ini kita akan bahas materi mengenai risiko usaha. Silakan bukannya buka halaman 44. Nah, di sini definisi risiko usaha adalah risiko usaha adalah terjadinya suatu kegiatan usaha yang terjadi karena adanya ketidakpastian. Nah, terdapat berbagai upaya yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko usaha, yaitu dengan asuransi. Nah, di sini ada kategori risiko. Silakan dibaca. Kategori risiko usaha yang pertama. Risiko ini adalah risiko yang mampu menyebabkan adanya kerugian dan tidak akan murni menimbulkan suatu keuntungan. Risiko rugi pada dasarnya terjadi karena adanya ketidaksengajaan dan tidak dapat dicegah. Misalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerugian akibat daripada mogok. Kedua, kerugian akibat penggunaan anggaran. Ketiga, kerugian akibat kesulitan. Risiko spekulatif. Antara ayat dan spekulatif merupakan jenis risiko yang tidak berdiri saja atau secara sadar oleh seorang pelaku usaha dan memiliki dua kemungkinan, yaitu mendapatkan keuntungan atau mendapatkan kerugian. Berikut contoh dari risiko spekulatif. A. Membeli mobil tanpa adanya asuransi akan mengandung risiko spekulatif, yaitu risiko yang mengalami musibah sehingga tidak dapat meraih keuntungan. B. Membeli barang dengan menggunakan negara lain atau asing dan menggunakan negara asing. Kan itu risiko. Ayo lanjut aja. Bukannya mana? Ayo. Risiko yang dapat dilakukan suatu perusahaan menawarkan sebuah produk baru setelah produk tersebut berada di pasaran. Perusahaan tidak sulit untuk memperoleh keuntungan atau membayar atas order dari letak tersebut. Terdapat beberapa risiko yang mengalir dari kejadian tersebut. Risiko lingkungan itu bisa seperti lingkungan sekitarnya itu apakah memberikan sebuah risiko atau tidak. Lalu ada risiko teknologi, perkembangan teknologi yang semakin pesat. Kemudian ada risiko perbaikan alat-alat atau bahan-bahan untuk usaha. Lalu juga ada risiko permintaan pasar yang semakin kompleks bisa menjadi risiko usaha. Lalu juga ada risiko kerjasama dengan partner atau dengan mitra kerja. Ada juga risiko peraturan pemerintah seperti pajak yang berubah-ubah seperti itu. Lalu juga ada risiko kembangan aset. Nah, sampai di sini ada yang masih bingung tentang materi ini? Kalau tidak ada, lanjut ke risiko wirausaha. Dan di sini terdapat 3 risiko wirausaha. Yang pertama, masuk bisnis terlalu cepat. Jadi seorang wirausahawan ini terjun ke dalam satu bisnis secara tergesa-gesa tanpa melakukan bisnis plan atau tidak melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT ini nanti akan dipelajari oleh kalian. Dan selanjutnya juga kehabisan uang. Di sini tidak melakukan perencanaan dan perkiraan kebutuhan kas dalam bisnis serta tidak dapat mengontrol anggaran yang dikeluarkan. Jadi anggaran yang dilakukan itu terlalu banyak atau terlalu berlebihan sehingga modal yang ada itu terkuras habis seperti itu. Selanjutnya ada kegagalan perencanaan karena adanya kurangnya dana seperti yang disampaikan sebelumnya, kehabisan uang, kemudian metode berbisnis yang tidak mencukupi, rendahnya kualitas manajemen dan kesalahan dalam perencanaan. Nah, di sini juga ada cara mengatasi risiko usaha. Silakan dibuka kesepakatannya halaman 50. Memilih peluang bisnis sesuai dengan kemampuan dan minat yang dimilikinya. Jadi bisa memilih peluang bisnis sesuai dengan kemampuan sendiri. Kemudian juga mencari informasi mengenai kunci keberhasilan dari bisnis yang sedang dijalankan untuk mengurangi risiko. Selanjutnya
aktivitas dan perubahan hati untuk bangun usaha dengan ide baru. Ada juga mencari informasi mengenai prospek usaha yang paling baik sebelum menjalankan suatu usaha dan melakukan pengamatan mengenai kebutuhan masyarakat yang paling baik digunakan. Jadi untuk mengatasi sebuah risiko usaha itu kita harus selalu mengidentifikasi dan melakukan pengamatan di kebutuhan pasar. Hal ini bisa meminimalisir terjadinya risiko usaha. Nah, selanjutnya materinya yaitu manajemen risiko usaha. Nah, di sini ada yang pertama adalah mengidentifikasi risiko. Nah, proses menetapkan apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan. Selanjutnya juga melakukan ranking berdasarkan kerugian, menganalisa dan mengurutkannya berdasarkan dampak terburuk, fokus pada risiko yang paling besar akibatnya yang dialami terutama terhadap jenis bisnis yang serupa. Jadi kalian harus melakukan ranking atau peringkatan terhadap kerugian-kerugian yang dialami pada peluang usaha tersebut. Ada juga memindahkan risiko dan menerima risiko. Untuk menerima risiko berarti kita harus mau tidak mau menerima risiko tersebut. Seperti itu. Selanjutnya ada monitoring dan review, merupakan proses untuk memastikan dan meningkatkan kualitas serta efektivitas rancangan implementasi dan hasil proses manajemen risiko. Jadi kita harus memonitor dan melakukan review terhadap risiko-risiko yang ada. Seperti itu ya. Nah, materi yang terakhir yaitu mengenai manfaat melakukan analisis dan manajemen risiko bisnis. Peningkatan produktivitas dan keuntungan, memudahkan estimasi biaya dan bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ada tanggung jawab pada karyawan, ada tanggung jawab pada pemegang saham atau investor, ada juga tanggung jawab pada kreditor, pada lingkungan dan terhadap pelanggan. Nah, karena materinya sudah habis, kalian tadi malam sudah vote kan? Mau meringkas atau kuis? Maunya kuis kan? Vote terbanyak kuis kan? Hari ini kita akan kuis melalui Google Form ya. Hari ini kuisnya tadi buat latihan soal buat besok ulangan harian ya. Besok ulangan hariannya sistemnya itu kalian mengerjakan di kertas, kemudian nanti kertasnya dinilai sama saya, lalu nanti dikembalikan ke kalian untuk dinilai ke orang tua. Sudah ada orang tua, jadi belajar yang sungguh ya biar nilainya bagus. Itu ya. Soalnya nanti dikasih ulangan hariannya dari 15 sama desainnya 5 yang buat ibu yang hari Jumat. Nanti dibagi dua sesi.